Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Kuil Sa'abdul Azim. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kuil Sa'abdul Azim adalah sebuah kompleks pemakaman dan keagamaan yang menjadi salah satu pusat penting dalam tradisi Syiah 12. Kompleks ini berisi makam Abdul Azim bin Abdullah Al-Hasani yang dikenal sebagai Sa'abdul Azim, seorang keturunan kelima dari Hasan bin Ali dan sahabat dari Muhammad Al-Taqi. Kuil ini juga menaungi makam tokoh Syiah lain, yaitu Imam Zadeh Tahir putra Imam Syiah keempat Ali bin Husain Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sajjad, serta Imam Zadeh Hamzah yang merupakan saudara dari Imam Syiah ke-8 Ali bin Musa Ar-Reza. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama yang dimakamkan di kompleks ini adalah Sa'abdul Azim. Beliau berasal dari garis keturunan Hasan bin Ali cucu Nabi Muhammad. Sejak masa hidupnya, beliau dikenal sebagai pengikut setia ajaran keluarga Nabi. Setelah menghadapi penganiayaan, beliau bermigrasi ke wilayah Rai dan wafat di sana. Selembar catatan yang ditemukan dalam sakunya mencatat silsilah beliau, yaitu Abdul Azim bin Abdullah bin Ali bin Hasan bin Zaid bin Hasan bin Ali. Selain Sa'abdul Azim, kompleks ini juga memuliakan tokoh-tokoh Syiah lain yang makamnya berada di dalam area tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kuil Sa'abdul Azim berlokasi di kota Rai, Kabupaten Rai, Provinsi Teheran, Iran. Wilayah ini sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan agama Islam di Iran dan menjadi tujuan ziarah bagi banyak pengikut Syiah 12. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sa'abdul Azim wafat pada abad ke-9 Masehi dan dimakamkan di lokasi ini. Makam beliau kemudian berkembang menjadi sebuah kompleks besar yang mendapat perhatian dari berbagai dinasti, termasuk dinasti Ilkhanid, Safawiyah dan Qajar yang memberikan pengaruh pada gaya arsitektur bangunannya. Pada tahun 1942 Masehi, kompleks ini resmi dimasukkan ke dalam Daftar Warisan Nasional Iran dengan nomor referensi 406. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kuil ini menjadi salah satu situs tersuci bagi pengikut Syiah 12 karena tokoh yang dimakamkan di dalamnya memiliki kedudukan penting dalam garis keturunan keluarga Nabi Muhammad. Selain itu, kehadiran tokoh-tokoh lain seperti Imam Zadeh Tahir dan Imam Zadeh Hamzah memperkuat nilai spiritual dan keagamaan dari kompleks ini. Keberadaan kuil ini juga menjadi simbol keteguhan dan perjuangan para keturunan Nabi yang menghadapi penganiayaan politik dan sosial pada masanya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks ini dibangun dengan gaya arsitektur Islam yang memadukan berbagai pengaruh dari masa Ilkhanid, Safawiyah dan Qajar. Kuil ini memiliki satu kubah besar, dua menara, serta sahan dan iwan portal yang memperkuat nuansa khas arsitektur Islam di Iran. Keberadaan makam yang dijaga dan dikembangkan selama berabad-abad menjadikan kompleks ini bukan hanya sebagai tempat pemakaman, tetapi juga sebagai pusat ziarah, tempat ibadah dan warisan budaya yang terus dijaga oleh organisasi warisan budaya, kerajinan tangan dan pariwisata Iran. Kuil Sa'abdul Azim tidak hanya menjadi tempat suci bagi pengikut Syiah, tetapi juga menyimpan nilai penting dalam sejarah Islam di Iran. Dari sisi sejarah, kuil ini menunjukkan bagaimana tokoh keturunan Nabi Muhammad tetap dihormati meskipun berada di bawah tekanan politik dari penguasa yang berbeda aliran. Catatan Ibn Kulawai Al-Qumi pada abad ke-10 Masehi dalam kitab Kamil Al-Ziyarat menyebutkan bahwa makam Sa'abdul Azim sudah dikenal sebagai tempat ziarah yang penting sejak masa awal. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh spiritual Sa'abdul Azim tetap terjaga bahkan setelah wafatnya. Dari sisi arsitektur, kuil ini menampilkan gaya bangunan Islam yang berkembang seiring zaman.
Kubah besar dan menara menjadi ciri khas, sementara pengaruh Ilkhanid, Safawiyah dan Qajar tercermin dalam detail hiasan dan struktur bangunannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap dinasti berusaha memberi perhatian dan penghormatan terhadap kuil ini dengan menambahkan sentuhan arsitektur sesuai dengan zamannya. Dari sisi budaya, kuil ini bukan hanya sekadar tempat pemakaman, melainkan juga simbol warisan keilmuan, keteguhan iman dan tradisi ziarah yang dijaga oleh masyarakat Syiah di Iran. Banyak peziarah dari berbagai daerah datang untuk berdoa dan mengenang keteladanan Sa Abdul Azim serta tokoh-tokoh lain yang dimakamkan di kompleks tersebut. Dari sisi sosial, kuil ini juga menjadi pusat berkumpulnya masyarakat. Kehadirannya memperkuat ikatan spiritual antar umat, memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaksanakan ritual keagamaan, serta menjadi bagian dari identitas kota Rey. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah Sa Abdul Azim adalah keteguhan dalam mempertahankan keyakinan meskipun menghadapi tekanan dan penganiayaan. Beliau tetap teguh dalam memegang prinsip keagamaan, serta menunjukkan kesetiaan kepada ajaran keluarga Nabi Muhammad. Nilai positif yang dapat dipetik adalah pentingnya menjaga integritas, berani menghadapi ujian, serta memberikan keteladanan yang baik bagi generasi berikutnya. Kelebihan dari keberadaan kuil ini adalah fungsinya yang berlapis, bukan hanya sebagai tempat pemakaman tokoh penting Syiah, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan, arsitektur dan pariwisata sejarah. Kuil ini berhasil menyatukan nilai spiritual dengan nilai budaya dan sejarah, sehingga menjadi salah satu destinasi ziarah paling penting di Iran. Kekurangannya, karena terlalu kuat diasosiasikan dengan kelompok Syiah, kuil ini kurang dikenal secara luas oleh umat Islam dari kalangan lain. Padahal, jika dilihat dari sisi sejarah, kompleks ini dapat menjadi sumber pengetahuan universal tentang perjalanan keturunan Nabi Muhammad. Saran yang membangun adalah agar kuil ini diperkenalkan secara lebih luas kepada masyarakat internasional, bukan hanya dari sudut pandang keagamaan tetapi juga dari aspek budaya, sejarah dan arsitektur. Dengan demikian, kuil ini dapat menjadi jembatan pemahaman antar budaya dan antar umat beragama. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga
Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.